Yes sir, selamat datang semuanya kembali lagi bersama gua Mei di channel Kyogare ini teman-teman. Jadi gua kali ini ingin membahas sesuatu yang lagi rame ya, tentang seberapa pengaruhnya suara player untuk gamenya cuy, atau untuk developernya lebih tepatnya. Nah, di sini gue bakal melihat salah satu postingan ya dari Bang Arieru dari GPU ya, grup kesayangan kita semua cuy. Let's go. Kita bakalan baca by the way. Kalau Genshin dev listening nggak sih? Berat banget jawabnya. Bagian lucu tuh sampai berandai-andai kalau misalnya gue yang jadi CEO Hoyo atau Genshin dan jawabnya kocak. Oh ya, bagi yang nggak tahu ya konteksnya apa. Jadi konteksnya itu kemarin itu Bang Winda lagi main WoA ya. Bang Winda lagi main WoA. Terus Bang Winda tuh mempertanyakan soal suara playernya tuh perlu didengerin gak sih kira-kira gitu. Nah, Kuro Game sudah melakukan hal itu cuy. Nah, Bang Wina menanyakan kepada anak-anak Hoyo gitu. Nah, jujur untuk Hoyo sendiri, menurut gua ya, gua lebih spesifik tuh mengarah ke Zenless Zone Zero cuy. Karena di Zenless Zone Zero menurut gua permintaan para player itu cukup didengarkan ya, terutama ya soal TV sih menurut gua. Gue yakin banyak beberapa orang tuh nggak suka sama TV, jadi orang-orang pada ngeluh sama TV. Jadi ya mereka berharap bahwa mode TV itu agak sedikit dihilangkan gitu, atau mungkin diganti lah dengan mode baru gitu. Dan di 1.4 akhirnya ya mode TV diganti cuy sama mode baru, dan ya Hoyo mendengarkan keluhan para playernya. Nah, tapi konteksnya di sini adalah apakah Hoyo selaku pembuat game dari Genshin itu mendengarkan playernya atau enggak gitu. Nah, Bang Widam menanyakan hal itu cuy ke member Discord ya kan, di Hoyo Room gitu. Kita lanjutin lagi. Kalau misalnya gue atau orang yang di Discord itu ya bilang ya, yang jadi CEO Hoyo atau Genshin, apakah gue bakal menuruti atau mendengarkan feedback gitu atau suara gitu dari player-player gue gitu. Si dia ini jawabnya kayak gini cuy. Gue sih gak bakalan nurutin apa yang player minta kalau bisa merugikan perusahaan gue. Gue bakal mengalihkan itu ke solusi yang lain. Solusi yang lain ya. Menurut gue ya, solusi dari para player tuh nggak ada yang merugikan cuy. Menurut gue ya, kecuali kalau misalkan ya developernya itu emang bener-bener maruk, greedy ya kan, pengen untung ya kan. Of course gitu. Mungkin yang dimaksudkan merugikan tuh merugikan kantongnya Dawe teman-teman. Nah itu siapa tahu ya. Gue jujur nggak tahu maksudnya kantong yang mana dulu nih, merugikan apa dulu nih. Merugikan komunitas kah atau merugikan gamenya gue nggak tahu ya merugikan apa ya, atau mungkin merugikan pendapatannya kah. Mungkin dengan keluh kesah player ini, playernya tuh niatnya pengen ya Genshin dipermudah lah dari segi eksplorasi, dari segi quality of life diperbaiki dan lain sebagainya gitu. Nah tapi gue bakal mengalihkan itu ke solusi yang lain cuy. Nah mungkin daripada gua mempermudah player dengan quality of life yang bagus, dengan quality of life yang lebih baik, gimana kalau misalkan gua alihkan dengan lu gacha karakter ini untuk mendapatkan quality of life tersebut, yang dimana kalian harus ya grinding of course, gacha of course, terus sama top up ya of course gitu. Apakah itu yang dimaksud? Gue bakal mengalihkan itu ke solusi yang lain cuy. Dan itu menurut gue terbukti ya di update 5.0 ini cuy. Dan ada beberapa karakter juga yang membantu quality of life ya dalam eksplorasi menurut gua. Itu gila sih. Kayak ada Mualani yang sebelumnya tuh mungkin ngegantiin si Furina ya, bisa berjalan di air. Cuman kalian kalau pakai Mualani itu tinggal pakai hiu doang. Terus ada si Kinich juga, dia bisa bergelantungan pakai apa tuh? Kayak tali-tali gitu. Terus ada si Casca tuh bisa terbang. Casca tuh bisa ngegantiin si Wanderer sama si siapa? Venti udah gak guna cuy sumpah. Gue yakin orang yang pakai Venti di versi 5.0 daripada Casca itu orang gila sih itu menurut gue. Venti udah nggak kepake lagi cuy. Kazuha gue nggak tahu ya dia bisa terbang juga atau enggak, cuman damn bro. Jadi menurut gue daripada kita memperbaiki quality of life gamenya, gimana kalau misalnya kita pindahin cuy solusinya ke hal yang lain ya. Salah satunya contohnya itu ya gacha karakternya cuy. Apakah itu yang dimaksud ya? Mafuika juga. Nah kalau Mafuika sih udah ngegantiin beberapa karakter sih. Waduh nggak tahu sih gue. Kayak banyak juga sih. Oh ya ada si Ronen juga bisa bisa jalan di dinding ya kan. Terus ada si siapa tuh? Si bocil itu yang pakai bor ya. Lupa lah gue namanya siapa.
Pokoknya ada itu juga, gue juga baru tahu itu dia bisa naik ya kan. Apakah itu yang dimaksud member Discord ya kan, yang bangui datanya gitu cuy. Nah itu gue nggak tahu sih. Cuman ya dari prediksi gue sih kayaknya emang gitu dah. Daripada perbaiki quality of life-nya, kita kasih ke solusi yang lain sih, gila. Damn bro, mode TV diganti dengan mode yapping ya guys ya. Tapi jujur ya, di Zenless Zone Zero itu udah berkurang banget cuy. Maksudnya kayak mode TV itu udah jarang banget, tapi diganti dengan mode platforming gitu. Atau nggak kalau misalkan di story ya, kalau di story Zenless Zone Zero itu dia tuh lebih simple lah. Maksudnya kayak kita tuh langsung di in game ya, di tempat di story-nya, jadi tinggal langsung lanjut aja. Nggak perlu pakai mode TV dan bla 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 dan lain sebagainya, itu nggak perlu. Nah oke, kita lanjutin lagi by the way. Bro, what the fuck, Hoyo multi-billionaire company. Ini orang yang ada di pikirannya mungkin soal bansos, kicker dan lain-lain. Urusan gituan mah, yep, udah jadi strategi, nggak usah dipikir. Yang penting harus didengar itu tentu fitur umum dan kemudahan player. Oh iya sih, bener sih menurut gue. Jelas itu quality of life dari game itu sendiri. Misalnya custom UI, tombol serangan skill suka-suka, support gamepad di Android, dan tentu banyak KOL lain yang diinginkan tapi belum terrealisasikan. Menurut gue ya, salah satu KOL yang harus direalisasikan ya di Genshin ya, yaitu tombol skip sih menurut gue. Menurut gue yang pertama tombol skip, yang kedua tuh quality of life di eksplorasinya sih menurut gue. Ya karena kalau misalkan kalian gak gacha karakter-karakter tertentu, itu eksplorasi kalian tuh bakalan lama cuy menurut gue. Kalian bakal nge-waste, membuang waktu kalian cuman untuk explore doang cuy. Dan itu yang gue rasain ketika gue pertama kali main Genshin cuy, yang dimana staminanya tuh kecil banget, cepet capek, MC gak bisa berenang dikit aja tenggelam cuy, lu bayangin coba. Gila sih, emang itu sih yang harus ditingkatin ya untuk quality of life tuh. Tombol skip itu ngaruh banget ya, soalnya mungkin orang-orang ya, gue yakin ya orang-orang tuh nggak begitu attach sama story-nya. Bahkan ya gue lebih menyarankan ya orang-orang tuh buat nontonin story singkat ya, apa ya, rangkuman cerita Genshin. Karena gue juga nonton ya rangkuman cerita Genshin, dan itu lebih mudah dipahami daripada gue dengerin orang yapping cuy. Itu sih menurut gue. Nah kalau misalkan kalian nggak tahu gue nontonin siapa, gue biasanya tuh nontonin Bang Dut Game ya, itu tuh yang biasanya bikin rangkuman cerita cuy. Dan ya gue sangat merekomendasikan Bang Dut Game ya buat kalian yang males nontonin story atau mungkin cuman auto doang terus tinggal biarin gitu ya. Kalian tinggal nontonin Bang Dut aja ya, Bang Dut Game. Let's go. Besarin rate artifak. Nah kalau artifak sendiri gue nggak begitu tahu ya. Nah itu mungkin kalau kalian ya para pemain Genshin ya, apakah artifak tuh susah buat didapetin, atau mungkin statnya tuh susah buat didapetin kah, atau mungkin buat buildnya kah, atau gimana gitu. Nah gue kurang tahu, mungkin kalian bisa komentar aja soal artifak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, update Genshin nanti memang Android akhirnya support gamepad. Hore, tapi bro, masa harus sampai ke 5.0? Itu mah nggak bisa dibilang cukup mendengarkan. Daripada nanti keluhan itu merugikan perusahaan kita, kenapa kita tidak kasih solusi yang lain cuy? Real aja, real banget anjing, orang itu berak emang. Yang gue lihat semua hal yang dikeluarkan itu hanya sebagai alat perlawanan ketika game-game serupa hadir. Well sebenarnya itu terserah Hoyo, tapi kalau bilang cukup mendengarkan lucu gitu, luxu. Dan menurut gue ya alasan kenapa setelah patch ini, setelah 3 atau 4 tahun ini, QOL ya, quality of life dari Genshin itu baru mulai terasa ya di update sekarang ya, walaupun agak sedikit ngejengkelin juga karena untuk eksplorasi kalian tuh perlu beberapa karakter ya, yaitu agak sedikit disayangkan. Cuman kenapa quality of life Genshin sekarang tuh lebih kerasa? Soalnya ya karena ada kompetitor baru cuy di dunia kayak Genshin. Maksudnya kayak game-game yang kayak Genshin gitu. Sebenarnya walaupun sebelumnya tuh ada game TOF ya, Tower of Fantasy, cuman ya Tower of Fantasy itu nggak sebegitu rame, nggak sebegitu hype. Mungkin dari apa ya, nggak begitu rame juga lah maksudnya. Kalau TOF, katanya TOF tuh bakal jadi Genshin killer lah, atau mungkin jadi pesaingnya Genshin dan lain sebagainya. Cuman TOF sekarang udah jadi nggak rame, nggak begitu rame. Gue nggak bilang jadi bangka ya, cuman udah nggak begitu rame TOF gitu cuy. Dengan datangnya WoA, menurut gue itu Genshin udah mulai harus mikir lagi tuh, udah mulai harus mendengarkan para playernya cuy. Dan itu menurut gue hal yang bagus. Nah itu cuy, menurut gue Genshin udah mulai mendengarkan playernya. Itu karena apa? Karena WoA. Karena WoA tuh sekarang juga update-nya udah gila-gilaan ya. Walaupun ini sumpah ya, ini salah satu orang-orang apa ya gue sebenarnya gak pengen bilang
orang-orang, ntar disensor nih, orang-orang ntar disensor yang ngebanding-bandingin revenue cuy daripada ngebandingin kualitas dari gamenya. Itu sih yang paling fucked up ya. Gua rada jengkel sih dengar orang-orang kayak gitu. Bukannya adu kualitas tapi malah adu revenue cuy. Dan menurut gua sih revenue tuh ya udah gitu ya. Cuman kalau dari segi kualitas, nah itu yang perlu dipertanyakan cuy. Kita lanjut lagi. Nah, ada orang yang kedua ngomong itu baru lebih masuk akal. Langsung jujur-jujuran. Yang didengar besarnya player Cina karena fanbase-nya besar di sana. Jadi region global agak dianaktirikan. Dan gue pikir nih, karena region Cina juga kenapa sampai-sampai supportnya gamepad pada device Android itu nggak ada dari dulu, ada update nanti. Karena mayoritas mainline jelas memakai Apple, iPhone, iPad, Apple jelas sudah supportnya gamepad dah lama banget. Jadi akhirnya lama tuh Android kedapatannya. Dan sekali lagi bagi gue itu cuma sebagian perlawanan game serupa, bukan dengerin player 4 tahun baru nyampe. Dah bener orang kedua speak up, yang pertama cuma yapping. Oh my god, anjir itu fucked up sih. Mungkin alasan kenapa selama 4 tahun ini Hoyo tidak begitu peduli ya. Mungkin ya sebelum update 5.0 itu ya alasannya ya itu. Nah ini kalau misalkan gua lanjutin, nah ini ada aib negara nih yang nggak perlu gua tunjukin ya. Aduh itu kocak banget sih itu. Kalian bisa tonton sendiri, atau mungkin kalau kalian denger ya suara-suaranya tuh kayak mirip gitu, cuman kayak orang yang lagi grogi gitu. Nah itu aib negara tuh. Menurut gua keluhan player, keluh kesah player, feedback player tuh harus didengerin cuy. Dan menurut gua sekarang bagus sih buat Hoyo ya, atau mungkin Genshin untuk mulai mendengarkan para playernya cuy. Menurut gua itu udah mulai langkah yang bagus ya. Di samping itu kompetitornya pun juga udah gila-gilaan gitu sekarang gitu cuy. Tapi ya dari segi popularitas of course gitu, Genshin masih gila, fanbase-nya masih gede cuy. Jujur dengan fanbase yang makin gede, dan ditingkatkan quality of life yang makin gede juga, tapi pendapatan mungkin revenue mungkin gak bakalan sebanyak sebelumnya, itu menurut gue sih nggak masalah sih. Menurut gue justru bakal lebih bagus ya kalau misalkan Genshin meningkatkan quality of life-nya, tapi ya mereka juga untung gede gitu. Wah itu Genshin bakalan lebih gila lagi sih. Tapi ya kalau misalkan Genshin cold never ya kan, tidak ingin mendengarkan keluh kesah para playernya, ya mungkin Genshin ada rencana lain cuy yang kita nggak tahu ya rencana apa itu. Mungkin Genshin mempersiapkan dirinya untuk bikin game baru ya kan, who knows gitu, atau mungkin ya untuk nambal HSR mungkin, atau mungkin ya Zenless Zone Zero. Gue yakin Zenless Zone Zero pun juga nggak ada masalah ya kan, cuman ya player Zenless Zone Zero tuh agak sedikit ya daripada Genshin. Cuman ya udah. Tapi ya menurut kalian gimana cuy tentang ini? Apakah developer perlu mendengarkan para playernya? Apakah sepenting itu suara player bagi developernya cuy? Kalian tinggal tulis aja komentar di bawah. Kalau ada yang kurang kalian bisa kritik gue, mungkin dari kata-kata gue yang kurang ya beda pendapat gitu ya, kurang tidak sesuai dengan pendapat kalian bisa komentar aja cuy di bawah cuy. Feel free untuk komentar kayak gitu. Jadi ya kalau kalian pengen ngeliat gue ngonten yapping kayak gini, kalian tinggal subrek aja, like, share, thank you banget. Gitu aja dari gue, kita ketemu lagi di yapping berikutnya, konten berikutnya. Jadi ya, see ya. Sheesh.